Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua termasuk dalam golongan yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baiklah kita lanjutkan pengajian Sirah Nabawiyah kita yang kita laksanakan setiap 2 minggu sekali. Tema kita kali ini adalah al-hiswar al-iqtisadi, embargo ekonomi yang menimpa kepada baginda Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Ada beberapa keterangan yang berbeda-beda, di antaranya dari Musa dari Ishaq, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu bersepakat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka nyatakan kesepakatan itu kepada Bani Hashim, Bani Muttalib, ya, kabilah yang ada pada Rasulullah. Tetapi kemudian Bani Hashim dan Bani Muttalib ini menolak untuk menyerahkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kafir Quraisy ini tidak bisa untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sepakat untuk mengucilkan Nabi, ya, dan kaum muslimin beserta siapapun yang melindungi Nabi, baik itu Muslim atau juga non-Muslim, daripada kalangan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Maka kemudian mereka menuliskan kesepakatan, ya, dalam satu tulisan perjanjian, di mana isi tulisan itu adalah bahwa siapapun daripada golongan kafir Quraisy ini tidak boleh melakukan pernikahan dengan Bani Hashim, Bani Muttalib, Nabi dan para sahabat-sahabat. Wala yubayyi'uhu, tidak boleh ada kontak jual beli. Ditambah lagi tidak boleh ada satu bentuk jalan rezeki untuk mereka. Juga tidak ada jalan damai untuk mereka, tidak pula ada pertolongan untuk mereka sampai Bani Muttalib menyerahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh oleh kalangan kafir Quraisy. Kemudian kesepakatan tadi itu ditulis, digantungkan di Ka'bah. Melaksanakan ini kafir Quraisy ini dengan akad ini selama 3 tahun lamanya, dimulai sejak tahun ke-7 daripada diutusnya baginda Nabi sampai tahun ke-10 Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Jadi 3 tahun, dimulai sejak bulan Muharram. Dan kemudian ini menurut riwayat Uqbah juga, bahwa ini kejadian sebelum Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Jadi ada 2 kali hijrah. Pertama hijrah ke Habasyah, yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Habasyah ada 2 rombongan. Jadi rombongan ada 2 kali rombongan hijrah ke Habasyah, dan kemudian hijrah ke Madinah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu kaum muslimin Bani Hashim, Bani Muttalib yang mendukung baginda Nabi, walaupun juga non-Muslim, kena dampak. Mereka semuanya kumpul di satu wilayah namanya Syir Bani Muttalib, ya, satu wilayah di kota Mekah. Mereka kumpul di sana, ya, yang golongan muslimnya, ya, yang merupakan sahabat-sahabat Nabi, dan juga golongan kafir, ya, yang mendukung Nabi, ya, Bani Hashim, Bani Muttalib. Kalau yang umat Islam, alasan mereka kuat di embargo ini kenapa? Karena kekuatan keagamaan, kekuatan keyakinan. Nah, sedangkan golongan kafir yang membela Nabi dari golongan Bani Hashim, Bani Muttalib,
Hamiyah itu fanatik terhadap kerabatan. Kita bahas ini. Kecuali satu, Bani Muthalib itu ada satu orang yang tidak ikut membelot dia. Namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, Abu Lahab. Mereka itu sekongkol dengan kafir Quraisy, ya, memusuhi Nabi dan para sahabat-sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai-sampai Nabi itu saking payah dengan kaum muslimin selama menjalani ibadah ekonomi ini selama 3 tahun lamanya, dipenuhi dengan kesulitan, sampai sahabat-sahabat Nabi dan baginda Nabi yang muslimin ini saking payahnya mereka makan ranting-ranting pohon, makan pula daun-daunan pohon, bambu saja mereka makan. Sampai ada satu riwayat dari Imam Suhaimi bahwa ketika datang kafilah dagang ke Mekah, salah satu sahabat Nabi datang ke pasar bawa uang untuk membeli sesuatu untuk kepentingan makan dia dan keluarganya. Abu Lahab ucap, ya ma'syar rijal qulu ala ashabi Muhammadin hatta la yad'u syai'an ma'ahu. Kaum pedagang, mahal itu. Kalau kamu dibeli oleh sahabat-sahabatnya Muhammad, sampai mereka tidak bisa membeli apapun dari kamu. Mereka mahalkan berlipat-lipatkan. Jadi kalau umpama ukurannya beras 1 kilo 10.000, contoh, itu beras bisa menjadi 500.000. Gak kuat belum. Sampai kemudian pulang dari sahabat Nabi, ya, bertemu dengan anak-anaknya yang masih kecil dalam keadaan lapar dan dia tidak membawa apa dari pasar ini. Kenapa? Diputus kontak dagang jual beli, ya, dengan mereka sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika telah 3 tahun lamanya, genap 3 tahun lamanya, Bani Qusay ini protes. Ada satu golongan klan di Quraisy namanya Bani Qusay, protes. Kenapa kok setega ini sampai 3 tahun lamanya memboikot secara ekonomi kepada orang-orang yang semakin lemah. Nah kemudian ini Bani Qusay ini sepakat untuk apa? Untuk membatalkan akad ketetapan itu. Di samping itu pula Allah Subhanahu wa taala itu mengutus rayap. Karena ini kan kesepakatan ditulis. Setelah ditulis digantungkan di Ka'bah selama 3 tahun. Allah utus rayap untuk memakan tulisan-tulisan di lembaran itu. Ya. Jadi rayap memakan tulisan-tulisan itu, memakan habis, kecuali satu yang tidak dimakan, tulisan Allah di situ dalam tulisan tadi. Kemudian Nabi menghabarkan kepada Rasulullah. Kemudian Nabi menghabarkan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Faqala lahu Abu Thalib, nanya Abu Thalib pamannya, walaupun kafir, tak membackup, melindungi, membela ponakannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanya Abu Thalib, "Rabbuka akhbaraka bidzalika?" Apakah Tuhanmu memberitahukan kamu tentang hal demikian ini? Kata Nabi, iya. Langsung kemudian Abu Thalib datang ke tokoh-tokoh kafir Quraisy meminta untuk didatangkan itu lembaran. Coba bawa ke sini. Lembaran tadi itu tolong bawa ke sini. Digulung oleh kafir Quraisy. Ketika ada ayam itu udah memakan, langsung digulung oleh tokoh-tokoh Quraisy. Abu Thalib kemudian perlihatkan kepada saya lembaran itu. Kemudian Abu Thalib bilang begini, inna ibna akhi qad akhbar. Ponakan saya kasih tahu saya dan dia itu tak pernah bohong. Kamu juga tak pernah dusta sama sekali. Bahwasanya Allah telah mengutus saya terhadap lembaran-lembaran ini memakan tulisan-tulisan yang isinya itu kebusukan dan juga memutuskan tali silaturahmi. Kalau dia, ponakan saya ini berucap jujur, maka sadarlah kamu, kembali kamu
daripada pikiran-pikiran buruk kamu itu. Ya. Demi Tuhan, saya tidak akan menyerahkan Muhammad sampai kami mati semua, kata Allah membela. Itu kan kafir pernah membela Nabi dan para sahabat, ini hanya golongan Bani Hashim, Bani Muthalib, keluarganya Nabi. Ya. Kami gak bakal memberikan Muhammad sampai kami mati semua. Tidak ada satupun di antara kami yang hidup sampai kami mati semua, sampai titik darah kehabisan. Semua mati golongan Bani Hashim, Bani Muthalib. Kami tidak akan pernah menyerahkan ponakan kami yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seumpama apa yang diucapkan adalah dusta, ya, adalah dusta, silahkan kamu lakukan apa yang kamu perbuat. Maka kemudian mereka itu setuju. Setuju semuanya. Kalau gitu tolong buka tulisan itu. Ada rakyat yang makan. Ketika dibuka, betul tulisan tadi itu kemudian udah musnah semuanya. Tulisan tadi itu musnah dimakan rakyat, tapi tetap aja mereka sombong. Dia bilang begini, ada sihir ini sihirnya ponakannya kan. Ya, tambah makin kesombongan kafir ini. Dan kemudian ada 5 orang daripada golongan kafir Quraisy, ya. Jadi ya mereka mencoba untuk mengakhiri embargo ini. Mereka Hisham bin Amr bin Haris, ada Zuhair bin Umayyah, Mut'im bin Adi, Abdul Bakhtari bin Hisham, dengan Zal'ah bin Al-Aswad. Ya, tapi yang paling khas itu untuk protes namanya Zuhair bin Umayyah. Dia datang kepada semua golongan kafir Quraisy, kemudian dia bilang begini, ya ahli Makkah, penduduk Makkah, anak Quran, apakah kita semua makan? Kita semua ini makan, kita semuanya pakai pakaian. Banu Hashim, Banu Muthalib juga pakai pakaian, makan. Tapi kemudian kita tidak ada kontak jual beli, tidak kita kasih bantuan kepada mereka. Kemudian tidak ada kita kasih macam-macam makanan untuk mereka. Maka oleh karena itu, ini perbuatan yang sangat zalim, kata dia demi Tuhan. Saya tidak akan pernah duduk di dekat Ka'bah sampai saya menyobek-nyobek tulisan kesepakatan itu tuh, lembaran tadi. Kemudian dia sobek-sobek semua itu tuh, dan kemudian apa yang terjadi, selesai sudah embargo ekonomi untuk baginda Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya, termasuk golongan Bani Hashim, Bani Muthalib. Apa pelajaran di sini? Ternyata pelajarannya luar biasa. Ini pelajaran Rasulullah dan para sahabat ini kuat menjalani embargo ekonomi dengan pernikahan yang luar biasa. Ya mohon maaf, 3 tahun gak ada yang nyapa, gak ada yang mengundang, gak boleh jual beli, gak boleh ada yang membantu, gak boleh ada yang menolong, gak boleh ada rasa kasihan dari masyarakat. Tapi selama 3 tahun yang umpama makan untuk makan, cari lihat ranting-ranting pohon yang masih muda, cari daun-daunan masih muda buat makan. Dan yang lebih aneh lagi, satu lagi, menurut Allah, kenapa mereka Bani Hashim, Bani Muthalib mau juga melakukan itu? Nah, ini yang perlu kita analisa. Baik, untuk orang musyrik, orang kafir yang membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bani Hashim, Bani Muthalib, alasannya hadiyatul rawah, yaitu fanatik membela Ka'bah dan sanad kami, baik salah atau benar, itu tradisi. Tradisi aku sampai dulu hafalnya sampai sekarang, membela saudara, membela tetangga, membela sama salah atau benar.
300, 400 orang yang semua pada. Kemudian yang di dalam di sana nggak bisa keluar. Makanya penerangan itu ketika itu terpandang, itu warna lobinya logam, pelanginya logam, sampai berapa minggu mereka nggak bisa pulang. Kenapa? Nggak ada pesawat. Sampai lobi diplomatik yang dipakai. Lebih dari itu, Mekah haji ditutup. Jadi dia bilang, kata dia, Bang Haji bisa nggak paham sebetulnya. Kita sejawabannya nih, begini, Bang Haji nggak paham. Coba kita pun, maksudnya gimana? Orang Arab itu kalau dilapangkan bukan luar biasa banget. Jadi ini ada nih orang Saudi di Indonesia atau di mana gitu. Umpama dia kena tahanan itu dibilang mati-matian. Apalagi yang ada di wilayah lain. Makanya kalau sampai corona nasabah dibilang mati-matian. Jangan sampai warga negara itu panas kita. Jadi mohon maaf begini nih, ibaratkan warga kampung asal nomor 25 ya, ada yang berantem dengan warga yang lain. Ketika berantem nggak tahu salahnya atau pokoknya benar, itu dibilang mati-matian. Yang bandar habis banyak, yang penting warga gua ini warga gua itu jangan makin lagi. Itu tradisi. Makanya ini di Bani Hashim, Bani Muthalib membela baginda Nabi Muhammad. Walaupun dia kafir, Muhammad Muslim, di pandangan mereka itu salah Nabi. Kenapa? Salah. Karena telah keluar daripada agama mereka. Tapi tetap karena ini keluarga itu dibela mati-matian. Sampai mereka siap kelaparan 3 tahun. Itu fanatik kayak gini sampai saat ini, ya. Jadi sampai saat ini ya, kalau kita lihat orang Arab itu ya, kalau membela mati-matian, itu yang jadi motivasi mereka membela baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan alasan keagamaan, bukan alasan akidah, dan berbeda dengan para sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para sahabatnya Rasulullah, kesabaran mereka menjalani ini semua, kenapa? Karena mengikuti perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, lebih mentingkan akhirat daripada dunia. Itu masalah. Jadi mohon maaf kalau bahasa kita itu orang ditindas sampai 3 tahun makan siap kelaparan. Kalau bahasa kita mana ada yang kuat? Kalau mungkin pada saat ini digituin, mohon maaf pada umat Islam semua siap menjadi buat kaya, ya, siap menjadi kaya karena tawaran kaum musyrikin itu banyak bentuk kekayaan yang diberikan itu kepada para sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di mata para sahabat, hinanya dunia di sisi mereka, di samping ya mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini ini bisa kita lihat kesabarannya para sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka ini ya walaupun keadaannya dalam keadaan sempit, ya, keadaannya mereka dalam keadaan ditindas, ya, sama sekali mereka itu tidak tergoda untuk keuntungan bersifat duniawi, godaan duniawi, sama sekali mereka tetap istiqomah, ya, mengikuti di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, bisa digambarkan mereka juga mendapatkan idawat ta'dib. Apa itu? Ya, disiksa, ditindas. Banyak di antara mereka ini, ya, sebelum kenyataan harga ekonomi ini bisa oleh kaum muslimin habis-habisan, dan Rasulullah ditawarkan oleh kaum muslimin mulai al-mulku kekuasaan, wasau kekayaan, wazma'an dan kepemimpinan. Sudah kita bahas di yang lalu. Itu bagaimana Rasulullah SAW itu dikatakan oleh tokoh-tokoh itu, Muhammad, kalau kamu ingin paling kaya di tanah Quraisy ini,
jadikan kamu yang paling kaya, kita akan siapkan, kita ini mengeluarkan uang, kita kasihkan kepada kamu sampai kamu menjadi orang yang paling kaya. Kalau kamu pengen kekuasaan, maka kemudian kami akan menjadikan kamu yang paling kuasa. Kami tidak akan melakukan keputusan apapun sampai kamu kalau bidangnya memutuskan kalau tidak. Kalau kamu juga ini pengen berobat karena gilanya kamu, jangan gila nanti. Kami siapkan, kita cari dukun yang paling hebat, kami keluarkan duit berapapun juga untuk mengobati penyakitnya. Itu pengalaman tapi Rasul banget nggak tergoda sama sekali. Itu kalau Rasul ngomong iya begitu itu, atau sahabat udah apa yang Rasul terima aja, biar kita nggak tersiksa kayak begitu ini. Kamu kita jadi kaya semua, tapi sama sekali mereka tidak gadaikan keyakinan mereka, akidah mereka dengan bentuk kufur. Dan bukan hanya itu, ketika dia baru ekonomi begini, Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat, ya secara sosial, secara ekonomi, ya mereka tidak ditinggalkan makanan, tidak ditinggalkan satu bentuk barang-barang, ya, sehingga mereka dalam keadaan makan ranting-ranting pohon, daun-daunan pohon, mereka tetap sabar bersama-sama dengan Rasulullah SAW, dan sama sekali mereka tidak ada sedikit pun ikut dengan Nabi dengan tujuan untuk sepotong makan. Mereka ini dengan Nabi ini tidak ada tujuan untuk apa? Hidup dengan Nabi masuk Islam dalam rangka mendapatkan sesuatu makanan. Kalau bahasa kita sendiri nasi tidak ada sama sekali. Tapi itu keyakinan, bentuk keagamaan. Kalau seandainya bahwa mereka ingin kaya, mereka pasti mendorong baginda Nabi Muhammad SAW untuk menerima tawaran itu. Bukan hanya itu. Ternyata ketika Nabi hijrah dengan para sahabat dari Madinah, mereka juga banyak berhijrah. Ya Allah, ya Tuhan. Mereka tinggalkan harta benda, mereka tinggalkan tanah, mereka tinggalkan rumah, mereka tinggalkan harta benda, mereka tinggalkan pekerjaan mereka menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah tanpa bawa bekal apapun. Coba, mereka pindah dari Mekah itu bawa semua tinggal di kota Madinah. Kalau bahasa kita dari itu, mau diambil KPPS rumah saya, mau diambil KPPS onta saya, makan semua. Saya ikut kepada Nabi dalam rangka niatlah kalimatillah untuk meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini bahwa para sahabat itu, ya, dalam rangka beriman kepada Allah tanpa sedikit pun punya motivasi dunia sedikit pun tidak, mereka tinggalkan semua itu. Ini adalah dalil, ya, bahwa sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, ya, yang merupakan ikut kepada baginda Nabi sejak menikah, terlatih luar biasa, baik yang miskinnya atau juga yang kaya. Ada yang kaya, Siddiq orang kaya, Umar bin Khattab orang kaya, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu orang kaya, ditinggalkan. Ada juga yang miskin. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Ada Muhammad bin Auf, tapi ketika sampai di Madinah dagang orang paling kaya, ditinggalkan. Jadi nggak ada motivasi sama sekali. Ya, nggak ada yang protes begini, nggak ada kritik, ya, di Orientalis kritik. Iya, sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi masih hidup banyak yang miskin, tapi ketika Nabi meninggal, kemudian digantikan oleh khalifah-khalifah selanjutnya, karena keluasan wilayah itu sampai ke Turki, sampai ke Mesir, sampai ke Bizantium, sampai ke Cina, ya, pada saat Nabi Waqqas itu sampai ke Cina. Otomatis kan ketika perluasan jajahan makin wilayah semakin luas, maka banyak sahabat yang kaya. Ada yang kritik begitu, dibantah di sini, ya, dibantah di sini. Bantahnya gimana? Itu ternyata ketika
ketika keluasan wilayah-wilayah itu ke segala macam penjuru, sehingga banyak dengan dakwah Islamiyah tadi, dengan keluasan tadi itu semakin banyak wilayah-wilayah yang ditaklukkan itu, baik Romawi, baik juga Persia, ya. Jika mereka banyak ditaklukkan, kemudian banyak sahabat-sahabat yang Rasulullah yang menjadi kaya, diprotes. Ketika diprotes, dibantah ini, itu bukan karena syahwat dunia sama sekali. Kalau syahwatnya syahwat dunia, maka tidak bakal kayak ini. Dijelaskan ini. Umar bin Khattab ketika mengutus panglima, ya, dan pasukan ke wilayah Qadisiyah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sama sekali Sa'ad bin Abi Waqqas ini sama sekali tidak ada tujuan untuk bentuk dunia. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini itu ketika diutus ke sana itu dalam rangka sadaqallahu fil jihad min adli nusratihi, dalam rangka meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya punya tujuan itu tuh, maka pulang pasti kalah. Nanti dibahas di bawah di sini. Pulang pasti kalah. Kamu kalau punya tujuan dunia, nah ini dibahas di sini ya. Kalau orang punya tujuan dunia, nggak bakal. Orang punya tujuan dunia, nggak bakal. Saya pengen kaya, pengen apa? Saya jadi kaya, biar kaya, biar macam-macam. Tujuannya mirip. Pensiun. Saya pengen jadi tujuan yang dunia, orang itu ketika tercapai dan itu tuh ketika sudah dalam keadaan lewat masa sini sudah dia menjadi. Tapi kalau tujuannya dunia, maka Allah pasti ini. Kata ini Malik, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas tujuannya itu dunia, ketika ke Bizantium melawan Isa Romawi ini, apa yang terjadi itu pasti pulang ke bawah. Tapi karena tujuannya Allah, tujuannya menegakkan agama Allah, maka pulang ke bawah. Bukan hanya di sini, itu ketika masuk ke wilayah Qadisiyah, ngomong kepada Rustum juga, indafaltumul Islam, taraknakum wardakum wa amwalakum. Kalau Anda masuk Islam, kami biarkan Anda, tanah Anda, harta benda. Kami tidak ambil sedikit pun. Di kepala Anda ya, Kaisar Sekaligus kalau pernah saya baca ini kisah. Itu pasukan Islam ketika akan menuju Yerusalem. Itu kemudian ada salah satu pendeta kumpulan ini. Sebelum pasukan Muslim itu sampai masuk ke wilayah itu, di pintu gerbang masuk ke wilayah itu gimana kalau seandainya kita cecerkan poin-poin emas, kita cecerkan poin emas dan kita biarkan, karena sepengetahuan saya pendeta orang Arab itu orang yang paling gede nafsu, paling gede sahwatnya. Gimana kalau anak-anak perempuan kita biarkan setengah orangnya sampai terjadi apa yang terjadi? Tidak ada sama yang tidak terjadi. Kalau orang punya agama dan Islam, ya orang Arab itu memang kalau melihat ininya dibandingkan dengan orang kita, kalau jangan menakal luar biasa, tapi Islam paling menjaga. Orang Arab itu kalau bicara masalah nafsu itu kan gitu. Ya. Ketika itu poin masih disebar, dipasukkan, nggak ada yang mengerti. Makanya Islam bahkan antara begini, cara pikir ya, jadi cara begini. Itu yang tua nggak boleh dibunuh. Kaum agamawan nggak boleh dibunuh. Kalau bahasa kita itu pendeta nggak boleh dibunuh, anak kecil nggak boleh dibunuh, wanita nggak boleh dibunuh, dan nggak boleh rusak. Islam kalau
dan nggak pernah mengeksploitasi jajahan, karena dalam Islam meluaskan wilayah itu bukan dalam rangka apa, dalam rangka itu menjaga luaskan agama. Makanya kata Allah itu fa'in qatalu faqtulu, kalau mereka berani kamu baru mau berani, maka meluaskan itu dalam rangka adalah agama. Maka ketika terjadi peperangan itu sama sekali nggak boleh dirusak-rusak. Beda dengan orang kafir menjajah. Coba Belanda 360 tahun menjajah itu, apa yang terjadi? Agama. Boleh dibilang dulu hampir 99% itu adalah 95% itu Muslim, sisanya Buddha Hindu. Sisa masalah ketika masuk ini bawa misi agama, Portugis misi agama, Inggris manapun juga misi agama, apalagi Belanda misi agama. Jadi Eropa itu menyebar luaskan bahwa agama kalau nggak Katolik Protestan. Jadi ada gold, apa itu? Glory gospel itu ya. Jadi apa? Kekayaan bahwa misi agama. Dan kemudian eksploitasi apa yang tidak dilakukan oleh Belanda terhadap kita? Bisa sumber daya manusia, sumber ilmu dibawa ke sana. Makanya kita sekarang ini kalau belajar budaya nilainya, kenapa? Itu kekayaan ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah pada masa lalu dalam bentuk apa namanya, apa sih, filologi ya, apa namanya filologi itu, manuskrip baik yang Pajajaran, yang Cirebon, yang Belanda, yang Banten, itu di Belanda semua. Makanya kalau kita belajar budaya Solo, budaya Jogja yang asli, ya tangan membuat sikap seperti apa yang lengkap di Belanda, di bawah semua. Bahwa itu. Tapi kalau Islam tidak demikian, ya sama sekali demikian, dibiarkan. Makanya ada cerita begini. Saya kalau nggak salah bahas kapan Pokai tafsir Islam jika belum masuk ke Spanyol, orang yang tindas dari orang Islam. Ketika Islam masuk ke Spanyol, jadi Bani Umayyah kedua, orang yang hidup dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan tenang. Malah Rasulullah ketika di Madinah, orang yang luar biasa damai. Rasul mohon maaf itu kalau punya makanan dikasih tetangganya menjadi lebih. Rasul itu kadang itu kalau punya makanan potong kambing itu daging dikasih tetangganya. Rasul mohon maaf pernah hutang juga dengan orang Yahudi. Rasul itu pernah hutang dengan orang Yahudi. Itu dah di saat itu. Tapi ketika Islam dibantai habis di Spanyol, 300 tahun pernah hebat di Spanyol, tapi setelah itu semuanya habis. Muslim, Nasrani lagi bangkit lagi, Yahudi sama Islam. Yahudi di Eropa zaman Nazi atau Hitler ini, subhanallah, oleh Hitler dibantai habis-habisan semua. Ya, dibantai habis ya, oleh Hitler jutaan. Sampai dia bilang begini, kalau kamu semuanya menyalahkan saya melakukan genosida terhadap orang lain, saya akan sisahkan, saya akan sisihkan, saya akan sisakan. Ya, berapa puluh kepala yang mereka anak ingat supaya Anda tahu kenapa saya melakukan pembunuhan terhadap dia. Anda akan tahu. Menurut Hitler. Ya. Kemudian lagi itu ketika Titus Romawi, kerajaan Kristiani juga ya, Titus itu orang yang membantai habis. Tapi ketika Islam menjadikan damai. Ya. Ini juga Yerusalem ketika ditaklukkan oleh Nabi Khattab radhiyallahu anhu, damai. Itu hampir saja Umar bin Khattab sholat dalam gereja. Cuma untungnya nggak jadi. Kata dia bukan ini nggak boleh, kata Umar bin Khattab. Tapi besok apa kata orang ketika saya sholat dalam gereja? Ambil wudhu dia itu guna dalam sholat, azan, dan menjelang akhir itu sholat di tanah dia. Ya, istilahnya sotarius ya, uskupnya sotarius di Yerusalem itu sholat aman dan maka oleh karena itu nih Islam ini tidak bertujuan dunia.
Nah, oleh karena itu ada satu konsep buat kita semua. Allah melimpahkan banyak anugerah untuk sahabat-sahabat Rasulullah. Sepeninggal Nabi wafat, dipimpin para sahabat itu banyak kemudian menjadi berlimpah. Karena ada ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta pasangan. Jadi kalau ada muslim kafir dia bisa dilihat. Ketika orang kafir kalah, harta benda dan yang ditinggalkan itu oleh para yang gugur daripada kalangan kaum kafirin diambil. Mereka bawa batu besi, mereka bawa uang, bawa apa yang mereka meninggal. Hukumnya halal. Quran yang bicara. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anillah khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Setelah seperlima, ya, seperlima diambil, kemudian dibagikan satu untuk Allah Rasulnya, kepentingan dakwah fisabilillah buat Rasulullah, anak yatim, orang miskin, musafir. Dan kemudian yang 45 untuk turunan dan untuk anak. Nah, ya, maka kemudian mereka menjadi kaya semua ini. Dan satu yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita, Allah melimpahkan para sahabat tadi dengan limpahan kenikmatan dunia, ya, hasanatun fid dunya, hasanatun fid dunya. Apa sebabnya? Karena mereka tidak memikirkan hal. Mereka mengabaikan hal itu, tetapi pemikiran mereka hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Ketika ridho Allah yang dipikirkan yang fokuskan, Allah kasih limpahan nikmat dunia. Makanya buat kita itu yang pernah meyakini sesuatu limpahan dunia ini, pikirkanlah ridho Allah. Ketika itu kita fokuskan yang ini pasti. Makanya kata Allah itu bangkit karena yang dihafal akhirati nasib dalam hati barang siapa yang keinginannya adalah akhirat. Kami tambah keuntungan akhiratnya. Wa man kana yuridu hasanat dunya minha wa man lam yurid akhirati min nasib. Dan siapapun yang orientasinya dunia ini, kadang-kadang Allah kasih, cuma di akhirat ada apa-apa. Orang pengen kaya dengan jaminan bisa mungkin kaya, tapi kemudian keuntungan akhiratnya nggak ada, kosong, nol, isi doang. Tapi umumnya ketika orang pengen bukan niat Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya ada walaupun sampai itu dunia berlimpah, tapi insya Allah tidak berkah. Tidak berkah gampang habisnya. Dan ini ada satu ayat dalam Quran di ujung bahasa kita adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warithin. Dan kami menghendaki untuk memberikan limpahan karunia terhadap orang-orang yang ditindas di muka bumi. Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin. Kami jadikan mereka pewaris-pewaris di muka bumi ini. Ini kaidah Al-Quran bagi siapapun yang memahaminya, bahwa orang itu ketika terlepas daripada penghambaan selain kepada penghambaan kepada Allah SWT, artinya dia sama sekali tidak ada penghambaan kepada selain Allah. Menghamba hanya kepada Allah, bukan kepada dunia, bukan kepada emas, bukan kepada benda, bukan kepada apapun juga. Kalau semata-mata hanya hamba kepada Allah, maka kalau tadi kita penghambaan terhadap dunia, saya pengen kualitasnya selama dunia dan dunia orang capek. Itu bawah tambah lagi kadang-kadang belakang ini apa yang terjadi itu tidak mendapatkan. Kalau kita kualitas kita hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, bukan apapun bila kita itu sejarah itu sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kan kita tidakkan kita bekerja tujuannya karena Allah, kita kemudian melakukan aktivitas apapun, kondangan, membantu orang, melakukan apapun, kita lihatkan lillahi ta'ala sesuai dengan
والسلام على المرسلين والحمد